Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman, hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Nah, gimana nih teman-teman semua kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada, amin. Ini tuh aktivitas aku di siang hari ya teman-teman. Di sini aku mau ngemasin si sampah. Ini sampah aku tuh udah banyak banget. Maklum aja aku tuh buang sampah sendiri, dan ini tuh aku buang sampahnya setiap 3 hari ataupun 4 hari sekali ya teman-teman. Aku tuh kalau buang sampah itu biasanya di pagi hari, karena kalau di pagi hari tuh masih ada truk sampahnya gitu teman-teman. Jadi untuk buang sampahnya itu aku nggak pakai ojek sampah, aku buang sendiri ke tempatnya gitu ya teman-teman. Itu resmi dari dinas, dan itu tuh lokasinya deket dari kontrakan aku, makanya mending aku pilih buang sendiri aja daripada aku harus nungguin ojek sampah ya teman-teman. Tapi kebanyakan sih kalau di sini tuh pakai ojek sampah, setiap bulan itu 35.000. Nah, dulu pas di kontrakannya Mbah itu aku langganan ojek sampah ya teman-teman. Terus ganti pengurus, aku udah pernah daftar tapi nggak direspon, jadi ya udah aku buang sendiri aja. Nah, di sini tuh aku mau nyapu-nyapu di area tempat jemuran aku. Ini tuh untuk barang-barang atau barang-barang rongsokan gitu. Itu udah aku taruh di pinggir-pinggir ya teman-teman, dan ini aku sapu-sapu biar lebih enak aja buat dipandang, karena setiap hari itu kan aku jemurin baju ya teman-teman, nggak enak aja kalau misalkan tempat jemurannya itu berantakan. Nah, aku tuh belum sempet buat buangin si rongsokannya ya teman-teman. Itu tuh banyak banget rongsokannya, ada bekas galon, bekas jerigen, pokoknya banyak banget teman-teman. Aku tuh kepingin bersihin ini, dan ini tuh kalau udah bersih bisa buat nanem-nanem juga, entah itu ditanemin kangkung, cabai, atau apapun itu ya teman-teman. Pokoknya sayur-sayur gitu kan lumayan kalau kita nanem-nanem sendiri tuh, pas sayur-sayuran tuh nggak beli ya teman-teman. Nah, di sini tuh kalau sayuran satu ikat itu biasanya harganya 5.000 sampai 6.000 gitu. Nah, ini aku mau ngemasin piring aku yang kotor, ini satu ember besar gitu. Ini tuh karena di tempat aku tuh airnya belum ngalir, jadi ya udah aku kemasin aja ke sini. Terus aku mau nyuci di belakang aja atau di samping. Ini tuh biasanya kalau di samping tuh ngalir ya teman-teman, tapi ini pas aku cek itu ternyata nggak ngalir. Jadi yaudah nunggu nanti aja, nanti siang aja. Dan ujung-ujungnya tuh aku nyucinya itu tetap di wastafel ya teman-teman, karena yang di samping tuh ternyata nggak ngalir. Biasanya tuh kalau wastafel nggak ngalir, terus di kamar mandi nggak ngalir, itu yang di samping tuh ngalir teman-teman, karena itu tuh paling rendah gitu. Kalau yang di kamar mandi, di wastafel, dan di mesin cuci itu paling tinggi, jadi dia itu susah ngalirnya, jadi harus nunggu yang lain tuh selesai gunain air baru aku bisa gunain air juga ya teman-teman. Nah, kalau pagi hari tuh kan banyak banget yang gunain air, makanya di tempat aku tuh sekitar jam 7-an itu belum ngalir. Lah nanti jam 10 atau jam 11 itu udah mulai ngalir, sore udah mulai deres, apalagi malam ya teman-teman itu kenceng banget. Pokoknya seperti ini sih, makanya ini tadi tuh aku kemasin aja, karena aku tuh udah sepet banget ngeliatin cucian piring aku yang banyak banget. Harusnya sih malam hari itu udah aku cuci ya teman-teman, tapi ya itu kalau malam hari tuh mager aku tuh kumat. Jadi kalau malam hari tuh rasanya tuh kepinginnya tuh baring-baring, pingin me time, karena keseharian tuh kita udah beraktivitas ya teman-teman, udah capek banget rasanya. Terkadang juga aku tuh langsung ketiduran. Nah, kalau pagi ini tuh aku udah seger banget, badan aku tuh udah fresh, aku tuh udah enakan ya teman-teman, karena kemarin tuh aku sempet nggak enak gitu badannya, kayak pegel-pegel gitu, karena ya setiap hari tuh aktivitas aku banyak banget ya teman-teman, jadi badan aku tuh udah mulai pegel-pegel, apalagi ibu hamil. Nah, ini aku mau ngecek nasi aku, ini bau apa enggak, makanya aku cium, ternyata enggak, alhamdulillah ya teman-teman. Ini mau aku taruh aja di baskom. Ini tuh dulu baskomnya
sebenarnya aku beli pas acara semiahannya atau akekah dari Mas Azza ya teman-teman. Jadi dulu tuh Mas Azza tasmiahan sama akekah tuh di sini. Nah untuk kakak Nabila itu akekahnya di rumah Jawa ya teman-teman, di tempat suami aku. Kalau ada Arka ini nanti di sini juga. Nah ini untuk magicomnya aku lap-lap biar lebih bersih aja, karena ini tuh kan banyak banget kotorannya ya teman-teman, bekas-bekas masak nasi gitu. Nah di sini aku mau ambil beras, ini beras aku tinggal sedikit, ini belum aku refill lagi. Alhamdulillah banget sih kalau kita itu belanja bulanan keuntungannya itu kayak gini teman-teman. Pas beras habis di tanggal tua itu masih ada stok sembako. Nah untuk beras aku sih stoknya masih banyak ya teman-teman. Nah semoga untuk harga beras nantinya bakalan normal lagi, karena aku denger-denger itu sekarang lagi langka dan lagi mahal banget. Di tempat aku aja 19.000 ya teman-teman, di Pekalongan itu 19.000. Kalau di sini aku nggak tahu sih, karena aku kan kemarin beli tuh pas belanja bulanan dan aku tuh masih dapat harga 72.000 per 5 kilo. Nah di sini lanjut lagi, aku mau natain piring-piring aku yang udah aku cuci. Ini tuh rak piringnya dari kontrakan aku ya teman-teman, jadi aku nggak beli, aku pakai dari sini karena ini tuh udah ada di sini dan ini tuh kosong dan diperbolehkan gitu buat makainya. Jadi alhamdulillah aku bisa naruh barang-barang perintilan dapur aku di sini. Nah di sini juga aku ditemanin sama Mas Azza seperti biasa. Nah semalam tuh aku sempet tepar ya teman-teman, karena rasanya tuh capek banget, rasanya tuh kayak punggung tuh pegel, terus juga mata itu ngantuk. Pokoknya hari kemarin tuh aku rasanya capek banget, makanya sehari tuh aku nggak rekod. Biasanya setiap hari aku rekod video ya teman-teman. Pokoknya habis nganter kakak Nabila itu kan aku masih pakai baju lengkap gitu, maksudnya pakai gamis, pakai jilbab, jadi sayang aja kalau nggak direkod. Nah kemarin tuh sebenarnya aku pingin rekod, tapi karena capek banget ya udah aku libur sehari, dan hari ini mungkin aku mau rekod lagi ya. Nah kalau aku tuh lagi nggak enak badan, biasanya aku libur sehari buat nggak rekod, nggak dubbing, pokoknya buat istirahat aja ya teman-temannya, walaupun tetap beraktivitas gitu, tapi untuk rekod aku enggak dulu, biar fresh dulu baru aku rekod lagi. Nah ini tuh aku ada paket, jadi pas di video yang kemarin itu aku kan bilang aku tuh kedatangan 2 paket. Yang satu paket yang paling besar udah aku unboxing, itu isinya oven. Kalian bisa tonton ya teman-teman di video aku sebelumnya, itu udah ada. Siapa tahu kalian tuh kepingin juga oven seperti aku, itu linknya udah aku sematkan di deskripsi box, silahkan di klik aja ya teman-teman. Nah di sini untuk paket yang lebih kecil ini tuh aku kedatangan paket dari Miku. Nah aku tuh seneng banget sih, ini termasuk wishlist aku yang udah lama banget. Pokoknya produk-produk dari Miku itu bikin gemes. Ini tuh aku kemarin beli chopper, aku pilih yang warna sakura pink seperti biasa, karena aku tuh gemes banget sama warna-warna pink ya teman-teman. Padahal itu dulu aku tuh nggak suka yang namanya warna pink, aku tuh dulu lebih suka warna merah, tapi sekarang aku tuh lebih suka warna pink ya teman-teman. Apalagi untuk produk Miku ini warnanya itu warna pink soft gitu atau baby pink, jadi aku tuh gemes banget semua produk dari Miku. Alhamdulillah sih teman-teman, untuk perintilan dapur aku tuh udah mulai nyicil-nyicil tuh udah mulai ada ya teman-teman, mulai dari oven, terus juga air fryer, dan ini ada chopper juga. Ini tuh salah satu yang aku dambakan dari kemarin-kemarin. Masya Allah ini tuh cantik banget. Kalau masalah kemasan jangan diragukan ya teman-teman, untuk produk dari Miku itu sangat safety sekali, karena mereka tuh selalu pakai double kardus, terus juga masih dikasih styrofoam juga di dalamnya, ada bubble wrap juga. Nah di sini seperti biasa sih, tadi tuh ada buku panduan, ada buku garansi, sama untuk misi gitu. Jadi kalian tuh harus menyelesaikan misi untuk dapat hadiah-hadiahnya dari Miku. Kalau kalian beruntung, tapi ya teman-teman, pokoknya dicoba aja sih, siapa tahu kita beruntung dan dapat salah satu hadiahnya. Nah
ini tuh di box ini tuh ada, kita tuh dapat botol jus, terus ini ada choppernya juga. Ini tuh cocok banget sih buat aku kalau aku butuh buat nyoper bumbu-bumbu atau buat nyoper bawang merah, bawang putih, itu cocok banget. Nah di sini untuk tempat ini tuh ada mesinnya gitu, ini warnanya sakura pink ya teman-teman, atau baby pink gitu. Masya Allah, warnanya tuh bagus banget, aku tuh seneng banget ya teman-teman. Ini tuh aku pakai kargo seperti biasa. Kemarin aku pakai kargo sampai sini tuh sekitar 1 mingguan, 8 hari gitu teman-teman, pokoknya 1 minggu lebih. Dan itu tuh solusi banget sih buat kalian yang ada di luar Jawa, yang pastinya ongkirnya tuh mahal banget ya. Kalau pakai reguler tuh bisa sampai 300. Nah kalian bisa coba pakai kargo aja yang lebih hemat. Nah kalau ini itu bisa buat giling daging, buat giling es juga bisa teman-teman. Ini tuh bahannya tuh kaca, jadi ini tuh juga warnanya pink gitu ditutupnya ya teman-teman, ada warna-warna pinknya gitu. Untuk bawahnya sih putih kaca gitu. Nah ini untuk di dalamnya itu ada pisau. Ini pisaunya juga safety, ada penutupnya gitu, jadi aman, nggak bakalan kena tangan kalau nggak digunakan ya teman-teman. Dan ini tuh ada 4 mata pisau. Nah ini untuk tutup pisaunya, jadi kalau udah nggak digunain kita bisa tutup lagi seperti ini. Ini tuh pokoknya bagus banget sih, aku tuh suka banget sama produk-produk Miku ini. Nah untuk ini itu buat ngupas bawang merah, bawang putih, buat ngocok telur juga bisa teman-teman. Dan ini ada silikon anti slipnya, itu ditaruh di bawah ya teman-teman. Nah seperti ini cara aplikasinya, jadi nggak ditaruh di atas. Kalau di atasnya itu udah ada silikonnya sendiri biar tutupnya itu nggak lari kemana-mana. Nah saat kita ngechopper juga ini tuh udah nggak bakalan geser-geser karena ada anti slipnya. Nah untuk dayanya jangan khawatir ya teman-teman, karena ini tuh dayanya rendah, 250 low watt, bahannya bakterial interfer tembaga yang memberikan daya yang kuat dan menghemat tagihan listrik, mampu menangani 1 kilo bahan makanan. Dan ini tuh kapasitasnya lebih tepatnya 2 liter wadah chopper, 600 ml juice cup, 200 ml grinding cup, dan disesuaikan dengan kebutuhan golden ratio keluarga Indonesia tentunya. Penggunaan sehari-hari lebih cocok untuk keluarga multi personel Indonesia ya teman-teman. Nah jaminan kualitasnya itu terjamin karena ini tuh ada garansinya 12 bulan atau 1 tahun ya teman-teman. Jadi kalau ada apa-apa itu ada garansinya, jadi tenang aja, aman banget pokoknya. Dan ini juga udah antibakterial dan odorless, bahannya tuh terbuat dari kaca antibakteri dengan ion dan paduan titanium alloy. Ini tuh baby food grade nya, penggunaan bahannya tuh Tritan kelas botol bayi teman-teman, yang diimpor dari Amerika Serikat untuk membuat gelas jus dan wadah gerinda, bebas dari zat berbahaya seperti BPA, untuk memastikan bahan penanganan makanan dan proses penanganan serta keamanan lingkungan. 5 in multifungsi dan hemat biaya. 1 mesin bisa buat penggilingan daging, juicer, pencacah, pengupas bawang putih, pengupas bawang merah, pengocok telur, dan menghemat lebih dari 60% biaya. Dan ini tuh bentuknya atau modelnya itu estetik banget karena dirancang dari Korea ya teman-teman. Dan keamanan listriknya kelas Eropa, dayanya lebih rendah, menghemat tagihan listrik. Nah itu tuh semua keunggulan dari Miku ya teman-teman. Jadi kita beli produk itu tuh udah multifungsi gitu, udah 5 fungsi ya teman-teman dalam satu chopper. Nah ini selanjutnya aku mau masak, aku juga nanti mau nyoba chopper baru aku buat giling bumbu-bumbu masakan aku ya teman-teman. Di sini aku tuh kemarin kan beli labu siam, ini tuh mau aku masak, mau aku olah seperti biasa. Kalau labu siam tuh selalu aku masak santan, aku tuh jarang banget kalau masak labu siam tuh ditumis ya teman-teman. Aku lebih suka tuh di santan aja. Karena apa? Karena itu tuh
bisa awet sampai nanti malam. Dan aku tuh cuma masak sekali aja kalau masaknya itu sayur-sayur lodeh seperti ini teman-teman. Kalau masak tumis itu harus 2 kali karena pagi sama sore tuh harus ganti, karena menurut aku tuh kalau tumisan masaknya pagi sampai sore tuh nggak enak ya teman-teman, harus yang fresh gitu. Jadi aku lebih seneng kalau masak sayur itu yang seperti ini sih, yang santan, kalau nggak yang bening gitu, karena lebih tahan lama aja walaupun udah nggak anget itu tetap enak. Kalau sayur kayak gini kan misalkan gak habis bisa dianget juga ya teman-teman. Kalau aku sih biasanya kalau nggak tak taruh di kulkas ya tak taruh di magicom. Kalau ditaruh di magicom itu udah nggak diangetin lagi, kalau ditaruh di kulkas ya otomatis harus diangetin lagi ya teman-teman. Nah ini selanjutnya untuk labu siamnya aku kasih garam, biar apa? Biar si labu siamnya itu lembek ya teman-teman. Jadi diremas-remas aja pakai tangan seperti ini. Jangan lupa tangannya itu dicuci dulu ya teman-teman. Nah ini tuh aku udah cuci tangan. Ini selanjutnya aku tuh mau coba nyoper si bumbu-bumbu aku. Di sini ada bawang merah, bawang putih. Di sini aku nggak pakai kunir ya teman-teman. Jadi aku kunirnya tuh aku skip aja. Dan ternyata tuh lebih enak aja teman-teman kalau nggak pakai kunir. Jadi bumbunya cuma ini aja sama tadi tuh merica gitu. Nah di sini aku mau mulai nyoper. Ini tuh pas banget untuk kapasitasnya ya teman-teman, nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Nah ini tuh kalau kalian mau nyoper seperti ini, itu yang di bawahnya harus ditutup ya teman-teman, karena yang di bawah itu buat nyoper daging ataupun es batu gitu. Nah ini untuk bumbu aku udah halus. Nah untuk labu siamnya ini mau aku cuci. Ini air aku tuh udah ngalir, ini udah deres banget ya teman-teman karena udah siang. Kalau tadi tuh belum ngalir, makanya aku taruh di samping aja untuk cucian piring aku. Tapi ya ujung-ujungnya aku nyucinya di sini juga sih, karena yang di samping juga nggak ngalir juga. Nah untuk selanjutnya ini bumbunya mau aku tumis. Di sini aku kasih daun salam. Ini 2 lembar aja. Nah untuk warnanya tuh sebenarnya agak pucat sih, karena aku kan nggak pakai cabai merah keriting ya teman-teman. Kalau biasanya tuh kan dikasih cabai biar lebih enak, tapi kan aku tuh masak buat anak-anak juga, jadi ya mending kayak gini aja, bumbunya cuma bawang merah bawang putih, jadi nggak aku kasih cabai. Pokoknya aku tuh jarang banget sih masak pakai cabai. Kalau misalkan kepingin ya aku bikin sambal aja daripada aku campur di makanan, nanti malah aku repot ya teman-teman. Masaknya itu harus berkali-kali dan harus beberapa kali masak, jadi ya udah mending kayak gini aja. Jadi untuk seasoningnya seperti biasa sih, aku pakai bumbu penyedap, pakai garam, gula, udah seperti ini aja. Menu aku hari ini simple banget ya teman-teman. Pokoknya setiap hari itu menunya tuh menu-menu simple aja seperti ini yang satu. Nah di sini jangan lupa diaduk-aduk biar semua tuh tercampur merata ya teman-teman. Dan ini udah aku kasih air. Terus selanjutnya aku kasih santan. Nah kalau udah dikasih santan ini tuh jangan lupa diaduk-aduk terus biar santannya itu nggak pecah. Jadi biasanya itu aku aduk-aduk seperti ini terus ya teman-teman biar nggak pecah. Kalau pecah tuh rasanya kurang mantep aja. Nah ini udah matang ya tadi masakan aku, dan aku tadi ngechopper pakai si miku ini. Nah terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.